Batas waktu permainan tersisa 15 menit lagi. Semua orang berkumpul di lobi utama. Aguni pun memerintahkan para militan untuk membunuh semua orang di sana. Namun, para militan sudah tersangkap untuk membunuh orang lebih banyak lagi. Aguni pun mengatakan semua militan yang menentang dirinya adalah penyihir. Dan tiba-tiba saja Arisu datang menghentikan Aguni. Arisu meminta Aguni berhenti membunuh orang lagi. Usagi yang kesal dengan Aguni, ia pun mengatakan mungkin Agunilah penyihirnya. Anta ga majo ka? Ore ga majo da. Arisu membela Aguni. Arisu merasa Aguni membunuh semua orang bukan karena dirinya adalah penyihir, namun karena Aguni memiliki motif lain di balik semua itu. Dan Arisu menebak bahwa yang Aguni bunuh bukanlah Momoka, namun orang yang Aguni bunuh adalah Hater. Arisu bisa melihat itu dari tatapan mata Aguni. Tatapan itu sama seperti Arisu setelah membunuh teman-temannya. Itu adalah tatapan orang yang sudah hilang harapan. Arisu juga mengatakan Aguni memang berniat ingin membunuh semua orang sejak awal. Arisu pun bahkan mengetahui selama ini Aguni sangat berusaha melindungi Hater. Arisu melihat para anggota militan memiliki banyak senjata, namun para militan sama sekali tak melawan Hater. Itu semua berkat Aguni yang sangat berusaha keras mengendalikan orang-orang berbahaya seperti Niragi dan Samura agar tidak menyerang Hater. Arisu menduga Aguni membunuh Hater karena ingin menyadarkan Hater dari kegilaan yang tak bisa dimaafkan oleh Aguni. Aguni pun menjadi teringat dengan dirinya dan Hater ketika pertama kali masuk ke dunia permainan mematikan itu. Hater sangat berambisi ingin menyelamatkan orang-orang yang berputus asa dengan dunia permainan di sana. Hater ingin mengembalikan harapan-harapan mereka. Hater pun kemudian mendirikan sebuah negara bernama Pantai Utopia. Namun lama-kelamaan Hater semakin menggila. Ia dibutakan oleh kekuasaan. Ia menjadi semena-mena kepada orang lain dan sangat mudah membunuh orang-orang di sana. Hater membunuh orang-orang yang menyembunyikan kartu darinya. Dan karena kejadian itulah Hater membuat peraturan ketiga, yaitu pengkhianat akan mati. Aguni sebenarnya sangat tak setuju dengan peraturan seperti itu, yang sangat mudah membunuh orang-orang di sana. Namun Aguni juga tak bisa menentang Hater. Di hari Hater memainkan permainan terakhirnya, ternyata arena permainan itu adalah bar milik Hater sendiri yang diberi nama Pantai. Setelah permainan selesai, Aguni menemui Hater di bar itu. Aguni berbicara kepada Hater. Aguni merasa sudah tak bisa lagi mengendalikan Niragi dan para militan. Semakin hari, Niragi dan para militan semakin bertindak di luar kendalinya. Aguni khawatir mereka akan menyerang Hater sewaktu-waktu. Aguni pun mengajak Hater untuk mengakhiri Pantai Utopia. Namun, Hater tak mau membubarkan pantai karena merasa orang-orang telah menemukan kebahagiaan di sana. Aguni juga sangat kesal dengan kebohongan Hater yang mengatakan dengan mengumpulkan semua kartu maka mereka akan bisa kembali ke dunia asli. Ternyata itu semua hanyalah kebohongan Hater semata. Namun Hater malah menganggap Aguni mengkhianati dirinya, dan Hater mengatakan aturan pantai adalah mutlak, pengkhianat akan mati. Aguni pun meminta Hater untuk sadar dari kegilaannya akan kekuasaan. Aguni tak butuh semua orang di pantai. Aguni hanya butuh temannya saja di sisinya, yaitu Hater seorang. Namun Hater menjawab, terkadang seorang raja harus mengambil keputusan yang berat. Aguni kemudian memeriksa senjata Hater, dan ternyata sama sekali tak ada peluru di dalam senjata Hater. Hater tak benar-benar ingin membunuh Aguni. Akan tetapi, Aguni sudah terlanjur membunuh Hater. Aguni pun sangat menyesal dan terpukul dengan kejadian itu. Aguni menjadi semakin marah dengan Arisu. Orang-orang di sana sangat terkejut mengetahui Aguni memang berniat membunuh mereka semua. Dengan adanya ataupun tanpa adanya permainan kartu 10 hati itu. Bahkan para militan menyesal telah mengikuti Aguni. Arisu mengatakan sebenarnya kita bisa menyelesaikan permainan ini tanpa membunuh seorang pun. Salah seorang wanita di sana berkata,
Aturan permainannya, kita harus menemukan penyihir yang membunuh Momoka dan membakarnya di api penghakiman. Dan Arisu mengatakan penyihir itu memang ada, dan penyihir itu adalah Momoka. Momoka telah menusuk dirinya sendiri. Mereka semua hanya sibuk membunuh banyak orang dan melemparnya ke api penghakiman. Namun mereka tak melempar jasad Momoka ke api penghakiman. Permainan tak akan pernah selesai jika jasad Momoka tak dilempar ke dalam api penghakiman, karena Momoka itu sendirilah penyihirnya. Arisu juga mengatakan jika dirinya adalah orang yang membuat permainan itu, maka ia juga akan melakukan hal yang sama. Ia akan mempermainkan hati Aguni yang sedang terpukul atas kematian Heather. Aguni pun tak terima dengan pernyataan Arisu. Dan Aguni bersikeras meyakinkan orang-orang bahwa penyihir itu adalah dirinya. Aguni meminta mereka semua untuk membunuhnya. Aguni ingin semua orang mati bersamanya. Aguni menyalahkan orang-orang di sana atas kematian Heather, karena mereka semualah Heather menjadi gila akan kekuasaan. Asahi pun kemudian berkata bahwa dirinya tahu cara menghentikan Aguni. Dan Asahi membuat pengakuan yang mengejutkan. Mereka semua tak menyangka Momoka dan Asahi ternyata bandar dari permainan mematikan selama ini. Han pun kemudian datang dan menguatkan penjelasan Arisu. Han juga mengatakan penyihir itu adalah Momoka. Ia telah berhasil mendapatkan sidik jari pelaku pada pisau yang menancap di tubuh Momoka. Dan itu adalah sidik jari Momoka sendiri. Arisu pun berusaha menyadarkan Aguni. Arisu meminta Aguni berhenti membunuh orang-orang yang masih hidup. Arisu juga meminta Aguni berhenti melampiaskan kemarahannya pada mereka yang masih memiliki harapan untuk hidup. Arisu mengajak Aguni untuk berjuang bersama-sama sampai akhir. Api yang membakar hotel pun semakin membesar. Dan saat mereka ingin melempar jasad Momoka ke dalam api penghakiman, tiba-tiba saja setelah permainan selesai, Usagi sangat kesal dengan para militan. Namun Arisu menahannya. Arisu tak ingin ada lagi orang yang mati. Keesokan harinya, Arisu melihat rekaman video yang ada di handphone Asahi. Video itu berisi rekaman saat pertama kali Asahi dan Momoka masuk ke dunia permainan mematikan itu. Asahi menemukan handphone itu di jalanan dan ia sengaja merekam keadaan mereka saat itu sebagai catatan untuk orang yang mungkin saja nantinya menemukan handphone itu. Di dalam video itu, Asahi menjelaskan ia dan Momoka bertemu dengan seseorang dan mereka dibawa ke suatu tempat. Hingga akhirnya mereka kini bekerja dengan orang tersebut. Asahi dan Momoka terkadang juga diminta untuk ikut dalam permainan untuk membingungkan para pemain lainnya. Bahkan mereka juga dilibatkan dalam pembuatan permainan mematikan di sana. Dan mereka akan dibunuh jika mereka mengaku sebagai bandar permainan. Dalam video itu, Asahi merekam jalan menuju ke tempat bandar permainan. Momoka sebenarnya sudah meminta Asahi untuk berhenti merekam, karena jika ketahuan maka kemungkinan mereka akan dibunuh. Namun Asahi tetap merekamnya sambil terus berjalan. Hingga akhirnya mereka sampai di suatu tempat seperti ruang pengawas CCTV di semua arena permainan yang ada. Orang-orang di sana tampak sangat senang dan bersemangat melihat banyak orang mati dalam permainan.
Harisu dan Usagi pun mencoba mengikuti jalan seperti yang direkam oleh Asahi. Dan benar saja mereka sampai di tempat ruang pengawasan itu. Namun orang-orang di sana telah mati. Dan tiba-tiba saja muncul Chisia dan Kuina. Chisia mengetahui tempat itu dari coretan gambar di kertas yang ia ambil dari saku pengejar waktu itu. Dan butuh waktu yang lama untuk ia memahami petunjuk dari coretan gambar itu. Chisia menduga masih ada orang di atas mereka yang mati di ruangan pengawas itu. Mereka juga bukan bandar permainan yang sebenarnya, karena mereka mati setelah kartu 10 hati telah dimenangkan. Dan Chisia kini memiliki semua kartu angka. Mira di sana mengatakan mereka telah memenangkan semua kartu, kecuali hanya kartu wajah. Dan Mira mengingatkan mereka kembali dengan teman-teman mereka yang telah mati dalam permainan kartu angka. Mira pun berkata akan memberikan mereka hadiah atas kemenangan mereka dalam permainan kartu angka. Dan hadiahnya itu... 戻れるんか。新たなゲーム。新たなゲーム。私たちと絵札をかけて戦いましょう。やっとターゲットが見えてきた。Seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Histoma selanjutnya.